Jadi Jis, teringatnya dari kemarin kita bahas-bahas penumpang terus ya kan? Oh iya ya. Iya kan? Padahal sebetulnya kita makan kan nggak makan orang ya. Ada Sumanto dulu. Tapi kan Iya. udah tobat. Nah sekarang mungkin coba dulu aku kasih pertanyaan sikit-sikit ya kan. Sebetulnya dalam mengirim barang gitu ya, kita langsung aja. Dalam mengirim barang itu apa kira-kira yang orang itu mesti tahu gitu loh. Teknis mengirim barang kan biar kita bisa dulu kasih pandangan ini kepada masyarakat, ya kan? Asik. Ini seolah-olah udah ini ya, kayak aku yang punya truk ya. Kita anggap aja kita perwakilannya Pak Budi Karya Samadi. Asik. Ya kan, Menteri Perhubungan. Oke. Siap. Nah, jadi kalau sebenarnya kita ngomongin angkutan barang tuh, kita nggak pernah, mungkin nggak bisa melepaskan diri juga kali ya Bang, dari mana barang ini diproduksi. Nah itu. Ya kan. Ambil contoh misalnya, kita kan beberapa waktu lalu sempat ya ke Jakarta naik mobil dari Semarang. Oke. Lewat tol. Oke. Tepat sebelum Idul Adha, jadi penuh tuh. Sapi-sapi tuh hilir mudik gitu loh Bang. Oke. Nah, terutama dia geraknya itu dari sisi timur, dari timur ke barat. Dari Surabaya ke Jakarta. Iya, entah dari Surabaya ke Jakarta atau dari Boyolali justru. Nah, justru itu pertanyaan tadi dari mana? Kan gitu ya. Betul. Oke. Nah, jadi dari mana nih asalnya? Pertama. Ya. Terus yang kemudian kita harus tahu juga kemana tujuannya. Jadi setelah kita tahu asal tujuannya, baru bisa kita identifikasi nanti kemudian lewat dari mana nih yang cocok, gitu kan? Karena ternyata dari jenis barang pun nanti dari asal kemudian jenisnya itu nanti kita bisa tahu tuh. Ini apakah barang ini peka waktu atau tidak peka waktu. Oke. Artinya kalau barang semakin peka waktu, maka makin cepatlah dia barang itu usianya semakin pendek. Maka gitu. ngirimnya harus lebih cepat. Betul. Oke. Betul. Ya. Atau gini, selain lebih cepat, dia itu teknisnya itu harus bisa mempertahankan dia agar lebih lama kan? Betul. Misalnya kayak jeruk. Fisiknya tidak berubah lah, rasanya tidak misalnya berubah. jeruk harus dibikin freezernya, ya kan gitu ya Betul, kira-kira. betul. Oke. Treatment yang memanjangkan usianya lah gitu ya. Betul. Nah, kemudian setelah kita tahu ini dia peka waktu atau tidak peka waktu, atau dia membutuhkan treatment khusus atau tidak membutuhkan treatment khusus, barulah nanti kita pilih dia modanya apa yang sebenarnya bisa digunakan gitu kan. Oke. Ambil contoh tadi kalau misalnya jeruk, supaya jeruk ini jeruk ini kita kan sering dengar ya, ada jeruk beras tagi, jeruk Medan, ada juga jeruk yang datangnya dari Malang. Ada juga yang dari China, iya kan. Nah, dan nggak tahu juga itu benar apa enggak. Lah, betul loh itu. Siapa tahu dia jeruk Mandarin tapi dari Malang ya kan. Bisa jadi. Mungkin nggak jeruk, apel. Iya. Apel ya kan. Katanya apel Fuji, padahal dari Cina. Kalau ya apel kan? Malang, karena apel Malang dulu kan korupsi kan. Oke. Lanjut. Terus jadi tentu kalau misalnya dia semakin jauh, otomatis untuk barang-barang yang peka waktu ini butuh treatment gitu kan. Ya. Nah tapi kalau misalnya kita bahas dari ujung ke ujung, mulai dari originnya, asalnya sampai ke tujuannya, ini kayaknya bisa 2 jam kita ngomongin ini Bang. Kita simpelkan lah berarti dari produsen ke konsumen, tapi jangan sebaliknya. Ya nggak sih? Retur. Ya kan ada kejadian seperti itu kan. Betul. Misal gini lah, ada nggak ilmunya yang gini menyimpulkan itu kan? Kita coba simpelkan meskipun ribet memang. Bisa nggak kita dikotomikan gitu? Jadi ada cara pilih mode tadi, cara asal tujuan. Ini kan pasti dari asal sampai tujuan. Berarti kan itu kan rantai pasok nggak sih? Betul. Namanya kan rantai pasok kan? Iya. Nah, dalam rantai pasok itu ada namanya transport. Apa cara mengirimkan, pendistribusiannya, cara mendistribusikan. Iya. Nah, itu mungkin ada nggak istilahnya itu apa dikotominya, tipologinya. Tipologinya untuk distribusi barang. Nah, jadi kita berbicara satu bagian dari supply chain ya. Sebenarnya rantai pasok. Betul. Rantai pasok. Nah, kadang kalau kita ini berbahasa Inggris itu ada sok-sok apa
Ini sok bahasa Inggris ya kan? Orang Indonesia pau memang ini. Padahal episode sebelumnya baru kan ngomongin Price sama Kelly. Oke, lanjut aja. Nah, jadi kalau kita mengacu Bang dari ini ya definisi yang diberikan sama PBB. Jadi kan PBB ini kan sebenarnya ada banyak kayak apa ya? Fokus studi gitu ya, bisa dibilang ya Bang. Ada kerjanya gitu lah ya. Ya positifnya untuk menata kelola dunia ya. Betul. Siap. Ada UNICEF, ada UNESCO gitu kan. Kemudian ada juga ternyata Unstad gitu. Unstad. Nah, berarti Unstad ini khusus untuk perdagangan gitu. Apa dia? Iya, ini pokoknya dia khususnya transportasi sebenarnya. Oke. Tapi ada IMO. Beda lagi. Oke. IMO ini apa ini? Organisasi sendiri dia kan. Oh. Ada lagi UNESCAP, ESCAP. Betul. Nah, jadi tapi kalau yang untuk rantai pasok tadi Unstad. Ada yang ngebahas lebih mending lah kita referensi ke Unstad. Bisa. Okay, siap. Bisa. Nah, jadi kalau dari definisinya Unstad ini tuh dia kalau misalnya teman-teman ada yang mau cari nanti bisa cari UNCTAD ya kan. Atau kepanjangannya itu United Nation. UN-nya itu kan United Pasti. Nation atau PBB kan. Baru TAD kan? Iya. Unstad. Berarti C-nya apa? Aduh, aku sebenarnya lupa kan? Pokoknya dia Trade and Development. Betul. C-nya itu Commission. Perdagangan dan pembangunan. Ini kita tebak-tebak panjang kan ya kan? Iya kan? Berarti kan organisasi PBB yang mengurusi soal perdagangan dan pembangunan. Kenapa masuk barang? Karena perdagangan itu barang. Betul. Pembangunan juga ada fisik. Betul, ya kan? betul. Okay. Dan juga pasti kalau mau ada pembangunan, pasti ada barang yang harus dikirimkan juga. Ya, kan? Oke. Maka tepatlah kita referensinya Unstad. Betul. Oke. Betul. Nah, jadi apa lagi bilang orang itu? Mereka ini mendikotomikan tadi ya. Atau menyusun tipologi, membedakan itu kalau pendistribusian barang itu berdasarkan transportasinya, itu dia bedakan menjadi 4. 4 ya? 4. Oke. Nah, ini basisnya apa dia membedakan 4 ini? Basisnya itu tadi Bang, jenis transportasi yang digunakan. Berapa jenis transportasi yang terlibat? Oh, jumlahnya ya? Betul. Jumlah dari jenis jenis moda lah ya? Iya. Modalnya. Oke. Nah, pertama dia ada yang namanya unimodal transport. Oke. Nah, apa itu? Unimodal transport ini pengiriman barang atau pendistribusian barang dari satu titik menuju titik tujuan yang telah ditentukan itu menggunakan satu moda transportasi saja. Ambil contoh misalnya dari pengiriman dari sapi tadi ya, dari Boyolali misalnya, itu dikirim ke Jakarta hanya menggunakan satu truk aja. Nah. Nggak ada tuh dia dipindahin dulu lah ke truk lainnya gitu. Ini berarti yang punya sapi itu ngirim pakai truk langsung ke pembelinya. Iya betul. Betul. Itulah unimodal itu ya. Iya unimodal. Nah atau kalau misalnya kita mau bahas tadi dia rantai pasok gitu ya. Nah itu bisa juga nanti dari satu warehouse gudang ya. Menuju misalnya kita bisa bilang ke retail gitu. Retail itu apa? Retail misalnya? Misalnya dari gudangnya Indomaret, nah dikirim ke kiosnya Indomaret. Nah, pakai truknya itu ya? Pakai truknya itu. Itu kan nggak ada perpindahan lagi. Nah itu bisa disebut dengan unimodal. Nah, next. Kemudian kita ada juga di situ Unstad definisi kedua terkait dengan intermodal transport. Ya, ada berarti ada internasional ini. Bukan. Apa bedanya? Nah, tadi uni sekarang inter. Ya. Kalau orang-orang berbahasa Inggris, dia bilangnya intermodal. Tapi kalau kita di Indonesia, kita mengenalnya itu sebenarnya dengan antarmoda. Antarmoda ya. Ini dia. Itu yang tertulis di regulasi. Betul. Betul. Karena pakai intermoda pun ya sah-sah saja. Betul. Ya kan? Betul. Tapi secara regulasi yang diakui adalah antarmoda. Intermoda berarti apa itu? Nah, kalau di Indonesia? Ya. Intermoda apa? Antarmoda atau intermodal gitu ya. Nah, enggak, maksudnya kan ada antarmoda tadi. Berarti tidak ada intermoda dikenal di bahasa regulasi Indonesia ya? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Nggak tahu nanti kalau misalnya ada nanti gitu ya pejabat kita yang iseng gitu atau akademisi kita yang iseng untuk mengusulkan mengubah lagi gitu ya. Mengusulkan karena sejauh ini kita punya
sebenarnya Bang, cetak biru transportasi antar moda garis miring multimoda. Nah, bahkan beberapa dari kita khususnya yang ini ya, yang bergelut di bidang transportasi, ini mengalami kebingungan juga membedakan antara antar moda dan multimoda gitu. Definisinya ya. Betul. Ya. Nah, tapi untuk intermoda ini atau intermodal transport atau antar moda, transportasi antar moda, ini tuh dia bisa dibilang pengiriman barang atau pendistribusian barang yang menggunakan lebih dari satu moda. Lebih dari satu moda. Kalau tadi unimodal adalah satu truk misalnya. Betul. Nah, kalau intermodal dia adalah nambah lagi satu. Betul. Tapi perbedaannya itu berdasarkan matra enggak? Misalnya darat, laut gitu. Atau boleh satu matra? Bisa satu matra. Jadi truk ke truk dipindahkan itu intermoda ya. Masih masuk intermoda. Apalagi dua matra transportasi, misalnya dari laut gitu ya. Dikirim dari Sulawesi misalnya. Dari Sulawesi gitu ya, dari Makassar. Dikirim pakai laut dari pelabuhan untuk kemudian menuju ke Surabaya misalnya. Nah, itu kan sudah menggunakan satu matra transportasi. Baru nanti dikirim lagi ke Sidoarjo pakai truk. Betul. Nah, itulah intermoda ya. Masuklah dia intermoda. Nah, tentu tapi beda-beda nggak perusahaannya? Bisa beda, bisa enggak. Nah, jadi kalau sama perusahaannya intermoda juga? Iya, masih masuk kategori intermoda. Siap. Nah, karena tentu dalam pengiriman itu masing-masing matra dia itu Bang punya ini Bang. Apa itu? Punya yang namanya kontrak atau dokumen. Nah, identitasnya inilah ya antara buyer dan juga siapa pengirimnya itu kan gitu. Betul. Nah, jadi kontrak inilah yang menjadi dasar perbedaan utama antara si intermodal kemudian dengan definisi ketiga. Apa itu? Yaitu multimodal transport. Multimodal transport. Tapi kalau Unstad, karena kita mengacu ke Unstad ya. Ini sebenarnya mereka lebih mengenal yang namanya international multimodal transport. Jadi ada internasionalnya ya Bang. International multimodal transport. Betul. Karena jadi definisinya tidak ada lagi hubungannya sama intermoda ini ya. Masih ada hubungannya sebenarnya. Masih ada hubungannya. Cuman yang membedakan tadi adalah kontraknya. Dan juga harus berbeda negara. Nah, karena kalau kemudian Bang, kalau misalnya kita tarik ke Indonesia tuh nggak mengatur tentang international multimodal transport. Iya, karena kalau dia pengiriman lokal ya mau gimana bedakan internasionalnya? Ya kan? Betul. Nah, justru kalau di kita itu yang hanya diatur adalah multimodal transportnya. Nah, kalau misalnya dari Malaysia lah, ya kan? Ya. Harusnya adalah peraturannya internasional multimodal itu. Betul. Karena sudah beda negara nih. Betul. Karena kalau kemudian kita tanyakan apalah definisinya sebenarnya dari si international multimodal transport ini. Jadi kalau secara gampangnya itu adalah pengiriman atau pendistribusian barang yang dilakukan dengan minimal 2 moda transportasi gitu ya. Dari satu negara menuju negara lain yang telah disepakati atau telah ditentukan sebagai tujuan gitu ya. Berarti kan prinsipnya adalah intermoda, ya kan? Tetapi negaranya beda. Betul. Plus satu lagi. Apa itu? Satu kontrak. Nah. Berarti di dalam 2 negara berbeda ini harus ada satu kelompok yang bersepakat untuk mengirimkan dari negara satu ke tujuan di negara kedua. Betul. Kan? Nggak boleh beda-beda lagi. Kalau tadi intermoda masih bisa dia beda nanti perusahaan yang aku sewa truknya dulu, terus kemudian aku sewa kapalnya kan gitu. Kalau ini aku ke satu orang aja. Betul. Betul. Nah, itu secara prinsip seperti itu gitu kan Bang. Nah, tapi sebenarnya kalau kita tilik lagi nanti lebih dalam, itu nanti diatur juga tuh tentang si kelompok itu tadi yang membantu proses itu tadi. Secara internasional. Betul. Betul. Secara internasional dan secara nasional atau dalam negeri sebenarnya itu juga diatur. Cuman sayangnya memang yang agak disayangkan nih, hilang diksi internasionalnya itu gitu loh Bang. Ya karena kan tidak, kalau misalnya dia di dalam lokal ya tidak dibedakan negaranya. Betul. Kan itu. Mungkin itu logika sederhananya, tapi nggak tahu juga lah. Iya betul. Karena
tentu karena bukan kita yang nyusun peraturan, jadi kita hanya bisa melihat secara ini aja lah ya. Ya mungkin karena kita terlambat lahir. Wah. Iya kan? Iya sih. Iya. Kalau mungkin kita lahir lebih dulu, mungkin kita nggak bakal bahas di sini juga. Presiden. Oke, itu 3. Ya. Kemudian ada dia yang namanya terakhir combine transport. Ini rajanya nih ya. Enggak juga sih. Enggak semua yang terakhir itu raja. Kan biasanya gitu kalau di game-game. Rajanya paling besar ya kan? Enggak lah. Orang Batak raja semua loh, jangan lupa. Oh, iya. Makanya gede-gede nggak bisa terlawan ya kan? Betul. Oke. Nah. Ya, apa tuh? Combine transport. Oke. Nah, combine transport ini dia tuh penggabungan aja. Jadi contohnya sebenarnya kalau di kita itu kenanya sebenarnya Unimoda, Bang. Di Indonesia tuh kenanya Unimoda. Oke. Kenapa? Tapi definisinya dulu lah dari Unstad. Kalau definisinya itu, jadi nanti pengiriman barang dia menggunakan satu moda transportasi yang dibantu dengan moda transportasi lainnya. Oke. Gitu ada ya. supportnya. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya kita kirim tadi jeruk beras tagi dari Medan, ya kan? Oke. Pakai truk nih kita kirim. Ya. Nah, sampailah dia di pelabuhan Bekauheni. Ya. Dia pasti membutuhkan kapal tadi itu. Oke. Untuk melakukan penyeberangan. Oke. Nah, kapal itulah jadi masuknya truk ke dalam kapal itulah yang disebut dengan combine transport. Tapi tidak diturunkan barangnya. Betul. Masuk langsung truknya itu ke dalam. Iya, betul. Truknya masuk, sampai dia di pelabuhan Merak, keluar itu truk sama jeruk beras tagi tadi itu dikirimkan. Tujuannya misalnya kemana? Ke Banten gitu kan? Atau ke Jakarta. Nah, itulah yang disebut dengan combine transport tadi. Menurut Unstad. Betul. Nah, tapi mungkin kalau di Indonesia itu jadinya bisa jadi itu dianggap sebagai Unimoda karena combine transport ini tidak diadopsi atau diadaptasi oleh Indonesia. Ya, gitu loh. Maka catatannya kan karena kita belum menyepakati, kita pakai nggak itu yang Unstad kan gitu ya? Wah, kan gitu. Menarik. Ya kan gitu. Menarik. Nah, pertanyaan kan jadinya lebih basic lagi pertanyaannya kan. Apa iya harus kita ikuti si definisinya internasional kan gitu? Mungkin dia surveinya di Zimbabwe atau di mana? Gak ke Indonesia kan? Harus sesuai dong. Betul. Karena memang jadinya dia beda-beda, Bang. Jadi ya beda-beda tuh dalam artian tentu ya. Karena kita merupakan anggota PBB ya. Anggota PBB sejak tahun 70 ya. Iya, pokoknya kita sempat keluar, terus kita masuk lagi. Jadi pada dasarnya seluruh negara di PBB itu, aku kurang paham juga apakah wajib mengikuti atau meratifikasi. Ratifikasi ini apa? Ratifikasi itu apa ya? Mengadopsi dan menyesuaikan lah. Jadi ada kata menyesuaikan ya? Iya. Berarti ya? Berarti bukan copy paste dong? Enggak dong. Iya. Negara mana tuh yang copy paste? Kita. Enggak lah. Mungkin ada negara yang agak belum ada komputer gitu, jadi dia udahlah printkan aja bahasa Indonesia gitu. Apa bahasa kita gitu. Iya, terjemahkan aja ke bahasa kita gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau kita mau bahas ratifikasi lebih dalam, kita harus ngobrol sama ahli hukum juga sebenarnya gitu ya. Iya. Cuman yang kita temukan selama ini di kita tuh kebanyakan dokumen atau kesepakatan internasional dari grup yang kita ikuti gitu kan. Iya. Itu kebanyakan memang bentuknya adalah terjemahan. Berarti kan sudah dianggap lah international standard ini sebagai kitab sucinya si barang tadi. Iya. Barang itu. Iya. Tapi kan nggak boleh seperti itu harusnya ya. Setuju aku. Setuju. Ya kan? Karena kan bisa jadi ya. Ada hal-hal yang kalau kita belakangan ini kan yang ramai kan Asian value gitu kan. Nah, tapi kan kalau di kita kan mungkin kita beda lagi nih. Ada kultur kita sendiri. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau di kita mungkin bisa jadi kenapa hal itu terjadi? Iya. Ambil contoh misalnya. Ada yang namanya overloading. Oke, berarti itu kalau kita lihat di jalan, paling gampang ditres kan truk. Betul. Iya kan? Betul. Itu yang sampai 15 meter ke atas gitu ya. Iya kan? Gak lewat dong. Itu overdimension. Iya. Kalau overloading dia udah yang harusnya 7 ton jadi 15 ton. Itulah yang dihitung oleh jembatan timbang zaman dulu. Iya betul. Iya kan? Kenapa zaman dulu?
Ya kan, ya lihat jabatan timbang di mana sekarang ya kan? Ada sekarang udah nggak ada. Ya, iya, nggak masih ada tempatnya, tapi nggak tahu lah. Itu kebijakan kan? Betul. Ya. Nah jadi kalau kenapa sebenarnya over dimensi, overloading itu, atau kita singkat lebih gampang odol ya bang? Odol ini dia terjadi di Indonesia gitu kan? Karena pada hakikatnya sebenarnya untuk menekan harga. Supaya murah. Sekarang kenapa dipermasalahkan? Kan gitu. Betul. Nah, mungkin sekarang dipermasalahkan karena itu tadi bang. Karena kita kan sudah mengacu peraturan internasional juga ya. Kesepakatan internasional. Dan juga kita nggak bikin truk sendiri. Betul. Ya kan? Ada yang bikin sendiri. Siapa itu? Dimodifnya bang, dipanjangin. Iya. Kan sebetulnya karena kita itu tadi, kalau di Indonesia apa namanya? ATPM ya. Iya betul. Iya kan? Agen tunggal pemegang merek. Betul. Misalnya Hino. Sekian ini apa namanya tuh hakinya istilahnya. Apa tuh kan ada ininya ya. Ada kekayaan intelektual yang harus diikuti kan gitu. Kalau dimodif salah. Iya betul. Iya kan? Betul. Nah mungkin ya kalau kita bikin truk sendiri dengan kapasitas yang lebih besar, kenapa enggak kan? Tapi karena udah internasional gimana? Iya. Plus juga kalau untuk dimensi truk juga sebenarnya bang. Dimensi truk ya, bukan isiannya ya. Iya. Nah itu juga sebenarnya udah diatur juga, ada juga peraturannya. Peraturannya Indonesia. Iya. Nanti ratifikasi lagi enggak? Enggak betul. Yang ini tapi sebenarnya kalau kita kulik-kulik ngikut-ngikuti juga. Ngikut nih sama peraturan Inggris. Oke, padahal gunung di Inggris beda sama gunung Indonesia. Wah. Ya kan? Iya kan? Nah, tapi anyway gitu kan. Nah, itu kan terjadi ya bang. Jadi kalau dulu odol itu nggak masalah. Cuman kan seiring dengan terbukanya informasi gitu kan. Terus meningkatnya juga awareness kita tentang keselamatan. Nah, jadi odol ini dianggap atau mungkin memang sudah terbukti. Aku nggak kurang paham juga nih. Ya, belum ada lah ibaratnya studi yang memang spesifik membahas itu. Yang kita tahu ya, mungkin udah ada, teman belum pernah kita terima kan. Iya, kayaknya bisa jadi loh. Odol itu nggak masalah selama treatmentnya benar. Iya. Tapi kalau pandangannya rusak jalan ya itu dari satu sisi doang. Ya betul. Nah makanya sebenarnya maksain odol itu harus cepat diterapkan. Itu agak aneh. Iya makanya ditawar-tawar terus kan. Sekarang kalau odol lah dia kan berarti merusak jalan. Ya jalannya lah dibagusi. Spesifikasinya seharusnya yang benar ya. Iya kan? Betul. Bikinlah dia jalan dari besi gitu ya, mungkin aja kan gitu kan. Kenapa disalahkan satu sisi gitu loh, padahal betul. Misalnya tidak digitukan, mungkin harga air mineral 2 kali lipat mungkin. Ya kan? Betul. Nah, karena itu tadi kan, Bang. Jadi memang ada odol yang memang membahayakan gitu kan. Karena misalnya ikatannya nggak benar. Atau mungkin dia tidak mempertimbangkan beban dasar dari kendaraannya itu sendiri gitu kan. Tapi kan driver truk Indonesia kan kalau nggak kayak gitu nggak jago. Iya kan. Wah ini benar-benar super Medan tau gak? Super Medan cuman dulu kan. Ya kayak gitu. Iya yang paksa. Pokoknya ada kode dari atas bisa belok. Nah, ya kan. Oke lanjut. Nah jadi sebenarnya kalau untuk distribusi barang itu tadi sebenarnya kalau kita mengacu dengan standar internasional penggolongannya sejauh ini baru 4 itu gitu. Baru 4 ya. Nah, tapi tadi kalau pertanyaan Abang apakah memang kita harus mengikuti standar internasional ini? Sebenarnya kalau ditanya pandangan pribadi, nggak harus juga. Nggak harus. Karena ada hal-hal yang tidak sesuai, tidak terakomodir. Misalnya lah, kalau tadi kan multimoda transport. Harus ada satu organisasi lah atau badan yang mengurusi satu kontrak, satu dokumen. Jadi nggak ribet customernya. Padahal di Indonesia ada namanya Kulonwun. Ya kan? Mau gimana? Ini harus mungkin di Eropa ya nggak ada Kulonwun, udah profesional ya kan. Di sini ada Kulonwun, nanti ada yang sakit hati ya kan. Iya. Harus ada itu. Kalau gitu berarti penilaian peringkat Indonesia dalam bidang transportasi nggak masuk juga lah, Bang. Harusnya nggak bisa dipakai. Nggak bisa, karena udah nggak sesuai. Tapi kalau misalnya nggak dipakai, kan ada juga yang namanya penilaian untuk kelayakan investasi. Ya bisa. Nggak dapat kita nanti investasi langsung. Betul. Dari asing. Betul ya. Tapi sebetulnya ya
kita kan harus berani juga. Ya nggak sih? Iya sih. Kalau kita ikutin semua mereka, ya sama kalian duitnya juga gitu ya. ya tapi ya itulah kebijakan, karena kan kebijakan di Indonesia bukan cuma Kementerian Perhubungan misalnya. Ya. Ada keuangan, ada kerjasama luar negeri, gitu kan. Tapi yang perlu kita ingat adalah kata kuncinya adalah kedaulatan. Kedaulatan. Karena apapun itu kan, bagaimana pedagang kita bisa kaya, bagaimana customer di kita bisa enak mencapai barang dengan harga terjangkau, bagaimana kayak inilah hilirisasi gitu kan. Ya jelaslah ada hubungannya tadi sama yang itu, yang unimodal kah atau apakah. Tapi kan itu baru definisi secara internasional. Betul. Ya kan, yang dipaksakan kurasa dalam tanda kutip ya, dipaksakan untuk kita, oh ini definisinya, gitu kan. Sementara kita punya UUD 1945 yang dimana kita memang pakai Belanda kan dulu, tapi kan kita sesuaikan, makanya damai kita. Nah itu dia tuh poin menariknya sebenarnya, bagaimana sebenarnya adanya peraturan internasional itu tetap membuat negara kita tuh berdaulat. Betul. Itulah kuncinya. Setuju. Setuju. Makanya next mungkin kita bahas mengenai IKN. Aduh. Oke, mungkin apa lagi bicara? Ya udah itulah Jis ya. Udah itulah ininya ya. Ending stories daripada Unset itu, bahwa kesimpulannya adalah harus kita jangan cuma mengadopsi. Ya nggak sih? Betul. Harus kita adaptasi juga dengan kearifan lokal yang ada demi itu dia tuh, kearifan lokal. Iya kan? Kedaulatan. Demi kedaulatan.